Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abah Warkop Channel. Dalam edisi kali ini, Abah Warkop akan menyampaikan berbagai situasi dan kondisi sawah yang ada di Kota Gorontalo. Bahwa Kota Gorontalo salah satu daerah administrasi dengan statusnya kota, memang memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan berbagai kota yang ada di Indonesia, karena Kota Gorontalo masih memiliki areal persawahan yang begitu luas, dan ini merupakan salah satu keunikan dan ciri dari Kota Gorontalo, dan ini merupakan juga sedikit dari kota yang ada di Indonesia, yang ada di Republik tercinta ini, yang memiliki sawah yang cukup luas. Sebagaimana data yang Abah Warkop dapatkan, bahwa saat ini Kota Gorontalo masih memiliki potensi persawahan dengan luas sekitar 795 hektar. Jadi sekali lagi, Kota Gorontalo ini masih memiliki luasan sawah 795 hektar. Ini merupakan suatu kawasan sawah yang cukup luas yang ada di satu daerah dengan status daerah administrasinya adalah status kota. Dan sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo sudah barang tentu memiliki berbagai ciri khas dan kelebihan tersendiri. Dan lebih dari itu, bahwa persawahan yang ada di Kota Gorontalo itu diairi dengan perairan yang sangat modern. Mengapa Abah Warkop sampaikan sangat modern? Karena memang irigasi yang ada untuk Kota Gorontalo itu adalah irigasi full teknis. Kita bisa melihat saluran primer, sekunder maupun tersiernya itu terdiri dari betonisasi. Dan inilah kelebihan dari persawahan yang ada di Kota Gorontalo, yakni sifat irigasinya adalah sifat irigasi full teknis, yang mungkin tidak semua daerah memiliki hal seperti yang dimiliki oleh Kota Gorontalo. Memang kalau kita coba flashback ke belakang, bahwa Kota Gorontalo ini pernah memiliki luasan sawah 1.300 sampai dengan 1.400 hektar. Itu berada pada era tahun 90-an, tahun 80-an dan tahun 90-an. Dan memang dengan status sebagai ibu kota provinsi, sudah barang tentu kemajuan pembangunan daerah, khususnya pembangunan sarana prasarana infrastruktur baik milik pemerintah maupun milik swasta dan pribadi, itu adalah merupakan satu keniscayaan. Dan inilah salah satu penyebab banyak areal persawahan yang telah menjadi wilayah pemukiman, baik fisik bangunan dari pemerintah maupun dari swasta ataupun pribadi. Sebagai daerah yang memiliki sawah yang cukup luas, Kota Gorontalo juga pertanian khususnya padi ini sangat maju, karena memang pernah tercatat dalam sejarah bahwa sawah yang ada di Kota Gorontalo, khususnya para kelompok tani yang ada di Kota Gorontalo, pernah meraih suatu prestasi nasional yang sangat dibanggakan, yakni di era tahun 85, 87 sampai dengan awal-awal tahun 90-an. Abah Warkop memiliki data, suatu catatan yang sangat bersejarah bagi Kota Gorontalo, yakni bahwa kelompok tani kelompok tani teratap yang ada di salah satu kelurahan, khususnya berada di Jalan Andalas, pernah menjadi
salah satu kelompok andalan terbaik nasional, dan mereka diundang di Istana Negara pada zamannya, yakni pada pemerintahan Bapak Presiden Soeharto. Dan memang pada era itu salah satu daerah yang memberikan kontribusi Indonesia menjadi pengekspor beras, termasuk juga daerah Kota Gorontalo yang sangat kita kenal, yakni kelompok Tani Teratap di bawah pimpinan almarhumah Adija Mo'o. Itu yang data Abah Warkop miliki. Dan bahwa sawah yang dikelola di Kota Gorontalo ini bukan sekedar sawah atau hanya sekedar untuk ditanam, namun pengelolaannya juga sesuai dengan rujukan-rujukan teknologi, karena memang petani Kota Gorontalo sangat minded, sangat respon terhadap teknologi yang dianjurkan atau yang disarankan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Dan hal juga ini didukung oleh kepemilikan Kota Gorontalo. Masih banyak penyuluh pertanian yang bertugas berada menyebar di Kota Gorontalo dalam melakukan bimbingan terhadap para petani sawah yang ada di Kota Gorontalo. Memang inilah salah satu kota yang unik, kota yang memiliki ciri khas sebagai kota yang masih terhamparnya luasan sawah yang begitu luas, Kota Gorontalo. Dan ini sudah barang tentu memberikan dampak keuntungan secara ekonomi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Artinya kawasan persawahan yang begitu luas ini dapat dijadikan sebagai kawasan agrowisata. Dan memang kalau kita coba mengintari Kota Gorontalo, terutama melewati area persawahan pada jam-jam tertentu, misalnya menjelang sore hari, betapa indah, sahdu, dan nuansa pedesaan dalam tanda kutip terasa di suasana Kota Gorontalo. Artinya ketika kita mengintari daerah persawahan, seakan kita berada di suatu kawasan pedesaan yang nun jauh dari pusat keramaian. Dan ini bisa kita dapatkan di Kota Gorontalo, dan ini merupakan juga salah satu kelebihan dan potensi yang bisa dijadikan sebagai agrowisata. Memang Kota Gorontalo persawahannya sangat modern, karena memang ada 2 irigasi yang mengairi persawahan yang ada di Kota Gorontalo, yakni irigasi yang berada di Bonobolango, yakni irigasi Lomayah dan irigasi Alale. Dan inilah irigasi yang merupakan irigasi utama yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya berada di Kabupaten Bonobolango, daerah yang sangat dekat dengan Kota Gorontalo. Pemirsa Abah Warkop yang budiman, jadi marilah kita memberikan waktu yang banyak untuk dapat mengintari Kota Gorontalo, terutama setelah kita seharian menikmati suasana hiruk pikuknya Kota Gorontalo yang begitu makin hari makin maju sebagai ibu kota provinsi. Untuk kita menikmati suasana sawah yang ada di Kota Gorontalo dengan irigasi teknisnya yang begitu nampak, begitu menyolok, dan begitu indah untuk kita nikmati dalam rangka kita melakukan kegiatan refreshing bersama keluarga dan orang-orang terkasih kita. Mudah-mudahan dengan kawasan yang begini luas ini dapat memberikan manfaat bagi Kota Gorontalo, khususnya keberadaan sawah dapat menciptakan suatu iklim mikro di suatu daerah, dan ini memberikan nuansa kesejukan tersendiri bagi daerah itu sendiri. Oke, ikuti terus Abah Warkop di sebuah channel
yang memberikan edukasi, informasi, dan cakrawala bagi Anda tentang Gorontalo. Jangan lupa subscribe, jaga protokol kesehatan dari Gorontalo untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.